Sempat buron selama 6 bulan seorang mantu AR 36 tahun warga Pandan Salas, Mayura Cakra Nagara, Kota Mataram berhasil diringkus tim Opsnal Polsek Lingsar atas kasus penipuan. Persembunyian seorang menantu AR 36 tahun warga Pandan Salas, Mayura Cakra Nagara, Kota Mataram rupanya harus berakhir. Pasalnya setelah sempat buron selama 6 bulan, tim Opsnal Polsek Lingsar akhirnya bisa meringkusnya di tempat ia bersembunyi. AR tergolong licin karena dirinya kerap berpindah-pindah tempat untuk menghindari pencarian polisi pasca dilaporkan melakukan tindak pidana penipuan terhadap seorang korban yang merupakan anggota polisi. Modus operandi yang dilakukan AR yaitu menawarkan sebuah beruga yang ada di areal Villa Sayang ada di Desa Lingsar seharga 7,3 juta. Namun saat akan diambil pembeliannya ternyata tidak diberikan karena beruga tersebut milik mertuanya dan harganya mencapai 25 juta. Berapa jualnya? 7,3. Uangnya dipakai apa? Bayar hutang sama apa? Belanja, judi online. Tuh. Itu aja apa yang lain tadi? Beneran nih? Narkoba. Dia ngutang narkoba. Polisi menyita barang bukti berupa bukti kwitansi pembelian beruga, struk transfer dari korban ke rekening pelaku sebanyak 2 kali pengiriman dengan nilai masing-masing 1 juta dan 6,3 juta. Oleh pelaku meminta supaya ditransfer terlebih dahulu uangnya. Yang pertama ditransfer 1 juta. Kemudian dilanjutkan dengan transfer 6.300.000. Jadi kerugian daripada korban ini 7.300.000. Pelaku kemudian seminggu setelah uang diterima, korban bermaksud untuk mengambil beruga tersebut. Tetapi karena ditahu beruga sudah terjual oleh ibu korban, ibu kandungnya tidak mengasih karena tidak pernah merasa menjual beruga tersebut. Kemudian korban merasa tertipu oleh pelaku dan melaporkannya ke Polsek Lingsar. Atas perbuatannya kini terduga pelaku penipuan dan penggelapan ini harus diinapkan di rumah tahanan Mapolsek Lingsar dan dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Balai Taman Hutan Nuraksa pertanyakan kejelasan penanganan kasus illegal logging yang melibatkan oknum purnawirawan polisi. Sebelumnya kasus ini dilakukan penyidik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepala Balai Taman Hutan Raya Nuraksa, Samsyah Samad, pertanyakan kasus illegal logging yang dilakukan oleh oknum pensiunan perwira polisi terjadi pada Desember 2020. Pam Tahura bersama masyarakat saat itu mengamankan terduga tersangka pelaku untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari hasil penyidikan Dinas LHK Provinsi NTB, tersangka pelaku dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana kehutanan atau TPHUT. Namun karena tersangka pelaku merupakan pensiunan Polri, penanganan kasusnya dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB. Hingga saat ini perkembangan kasus tersebut dipertanyakan Balai Taman Hutan Nuraksa karena belum ada kejelasan. Penangkapan, kemudian diproses, digelar perkara itu Juli. Mulai Juli kami sudah melakukan temuan-temuan itu, Pak. Ada berapa BB-nya, berapa pohon? BB-nya 193 batang pohon, Pak. Jenisnya kayu dadap, kemudian mahoni, sengon, merak. Terus bagaimana Bu melihat penanganannya Bu di Polda kan karena sudah dilimpahkan kasus ini? Melihat penanganan ini saya lihat tidak ada keseriusan dari Polda untuk menangani kasus Pak Bambang. Sebelumnya kasus illegal logging oleh oknum pensiunan perwira Polri terjadi pada Desember 2020 dengan penebangan sebanyak 193 pohon berbagai jenis di blok tradisional Rejeng, Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam atau PHKA LHK NTB, Mursal mengatakan pelimpahan penanganan kasus illegal logging ini secara tertulis telah dilimpahkan dinasnya ke Polda NTB. Kita sudah limpahkan langsung kasusnya ketika kita sudah di pertengahan jalan, kemudian kita limpahkan ke Polda NTB dengan surat resmi dari kepala dinas dan penyidik pada saat itu. Mengapa kita limpahkan ke sana?
Karena Pak Bambang itu kan pensiunan polisi. Jadi biar mantan institusinya yang membinanya. Terpisah Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto yang diklarifikasi terkait pelimpahan kasus illegal logging yang melibatkan oknum pensiunan Polri AKBP BN menjelaskan kasusnya tidak ditangani Polda NTB melainkan ditangani penyidik pegawai negeri sipil LHK NTB. Lambannya penanganan kasus illegal logging di kawasan Tahura mengakibatkan pelaku sampai dengan saat ini belum tersentuh hukum dan masih melenggang bebas. Padahal kasus illegal logging yang dilakukan oknum pensiunan Polri tergolong pelanggaran tindak pidana kehutanan karena menebang sebanyak 193 pohon. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Serikat Pekerja Nasional hearing ke kantor DPD Lombok Tengah. Mereka mempertanyakan nasib guru honorer yang menerima insentif Rp100.000 per bulan dari Pemda setempat. Lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional kembali melakukan hearing ke DPRD Lombok Tengah untuk menanyakan nasib guru honorer ke pemerintah daerah Lombok Tengah. SPN meminta agar insentif guru honorer dapat ditambah. Selain itu, SPN juga mendesak guru honorer mendapat jaminan kesehatan seperti BPJS Ketenagakerjaan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah Lalu Mulyawan menjelaskan, saat ini pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat berbuat banyak terhadap guru honorer lantaran kondisi pandemi yang membuat serapan PAD berkurang, sementara kebutuhan anggaran untuk refocusing cukup besar. Adapun besaran insentif untuk guru honorer, Pemda hanya mampu memberikan Rp100.000 per bulan untuk 2.867 orang guru honorer dengan jumlah anggaran yang disiapkan Rp3,4 miliar. Sementara itu berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Lombok Tengah, jumlah guru honorer yang ada di sekolah negeri saat ini berjumlah 4.000-an orang, dengan jumlah keseluruhan baik negeri ataupun swasta berjumlah 8.000-an guru honorer. Jadi kita berharap nanti mungkin dari kalau ada peningkatan ya dari TAPD, dari DPR. Gitu. Tapi yang diberikan anggaran ke kita masih tetap Rp100.000 per orang per bulan. PAD kita karena pandemi kan turun, kebutuhan refocusing yang sangat besar. Jadi menurut beliau tadi kan masih memang kondisi keuangan pemerintah ya. Kini Pemda hanya dapat berharap dari lulusan P3K yang saat ini masih dalam seleksi dengan jumlah P3K yang saat ini dinyatakan lulus seleksi tahap pertama 1.886 orang yang nantinya dapat diganti dengan guru honorer yang belum mendapat SK Bupati atau menuntaskan permasalahan guru honorer. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.